Halo teman-teman, hari ini gue akan mencermati eh, kenapa diduga oknum pajak bernama Surya Utomo yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, kenapa dia masih memohon bantuan hukum kepada orang lain? Kenapa dia tidak mengurusi urusan hukum dia sendiri, pakai uang dia sendiri? Kenapa dia masih menggunakan bantuan hukum dari pihak lain? Padahal harta dia di LHKPN itu kalau nggak salah 24,5 miliar guys ya. 24,5 miliar, 9 ya. 24,9 miliar harta dia di SPT, di LHKPN-nya dia yang dilaporkan di KPK ya. Dengan harta 24,9 miliar, seharusnya Surya Utomo sanggup untuk membayar seorang pengacara. Tetapi, kenapa dia justru meminta bantuan hukum dari pihak lain? Ya, yaitu bosnya sendiri, Menteri Keuangan yang akhirnya pasang badan buat bantuin dia ya. Apakah dia nggak miskin atau apa gitu ya? Nah, gue jelaskan dulu teman-teman bahwa pada sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gue menggugat diduga oknum pajak bernama Surya Utomo ya. Pada sidang terakhir, ternyata dia masih menggunakan pengacara negara. Pakai uang pajak kita nih ya, pakai uang pajak kita semua, pakai pengacara negara, hadir 34 orang yang dikuasakan ya. eh, Ternyata ada sebuah prosedur yang namanya memohon bantuan hukum gitu ya di internalnya di Kementerian Keuangan. Jadi dia memohon bantuan hukum kepada bosnya dia yaitu Sri Mulyani dan langsung Sri Mulyani menanggapi dengan memberikan bantuan hukum. Pertanyaannya apa indikatornya seseorang itu boleh dan tidak boleh dapat bantuan hukum? Oke, kita nggak tahu teman-teman ya. Sebenarnya semua orang boleh minta bantuan hukum, teman-teman ya. Sebenarnya ya, semua orang boleh minta bantuan hukum, tetapi di Undang-Undang Bantuan Hukum hanya warga miskin saja yang boleh dapat bantuan hukum. Orang-orang kayak gua, kalau gua datang ke LBH nih minta bantuan hukum, disinisin lu sama 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 orang LBH gitu ya. Gitu ya. Karena lu dianggap bukan orang miskin gitu ya. Walaupun gua tidak sanggup bayar pengacara sehingga gua harus hadir sendiri di pengadilan, tetapi gua tetap dianggap bukan orang miskin. Nah, apakah Surya Utomo dianggap orang miskin oleh SMI ya, oleh Sri Mulyani Indrawati? Padahal harta dia ada 24,9 miliar, Bos, ya. Sebenarnya sih gini aja, teman-teman, gampang aja. Kita main logika ya. Secara logika, kalau gue bisa pakai bantuan hukum gratis, kenapa gue mesti bayar? Kan gitu, logika umum gitu ya. Semua orang secara wajar pasti akan memilih jasa gratis kalau dia tersedia, gitu kan. Nah, tapi kan mesti tahu malu dong ya. Mesti tahu malu ya. Kalau warga biasa kayak gue, kayak Anda dan gua gitu ya, minta bantuan hukum itu agak repot nih. Mesti bikin surat permohonan miskin ke RT RW, ke lurah, kemudian mesti bikin keterangan tidak mampu ya. Agak repot lah gitu ya. Nah, uniknya di kasus Surya Utomo ini justru dia nggak usah repot-repot gitu ya. Semua diurus oleh pegawainya, oleh anak buah dia diurus saja, dibikin dia tinggal tanda tangan saja gitu ya. Tinggal pilih bantuan hukum dari kantor pusat, dari bosnya pula ya, Sri Mulyani langsung ya, dan tidak usah repot-repot, nggak usah ngapa-ngapain, semuanya gratis. Tentu saja dia akan pilih itu ya, itu logika umum ya. Cuman yang aneh adalah kok di surat kuasa tersebut Kementerian Keuangan berubah menjadi tergugat gitu ya. Awalnya tergugatnya adalah si Surya Utomo, berubah tergugatnya menjadi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan jadi backing utama aja ya. Dan jadi agak aneh, kok bisa status tergugat berubah dari si Surya Utomo menjadi Menteri Keuangan. Sekarang kalau seandainya si tergugat dinyatakan bersalah dan dipenjara satu tahun gitu ya, apakah Sri Mulyani yang masuk penjara menggantikan Surya Utomo? Kan kacau ini ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Gue sudah melakukan analisa terhadap LHKPN 2024 ya, Surya Utomo. Tapi ini analisa santai aja teman-teman ya, bukan analisa seorang profesional hukum atau pajak gitu ya. Nah, tapi ya tipis-tipis lah ya kita bisa melakukan analisa terhadap LHKPN. Ini adalah dari data dokumen resmi dari KPK ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2023 ke 2024 untuk Surya Utomo ya. Lembaganya Kementerian Keuangan, unit kerjanya di Direktorat Jenderal Pajak ya, subnya adalah DJP, jabatan adalah direktur. Karena ini kan kondisi 31 Desember 2024 dia masih sebagai Direktur Jenderal Pajak ya. NHK-nya apa ya? 72292. LHKPN 2024. Oke.
Yang sebelah kiri adalah 2023, sebelah kanan adalah 2024. Oke. Nah, ini tanah bangunan nih. Tanah bangunannya ada naik nih, naik 5,3 M. Luar biasa ya, naik 35% tanah bangunannya. Gua kasih warna merah. Kenapa yang 618 ini sebelah kiri muncul, sebelah kanan tidak muncul? Apakah dia jual? Jawabannya bukan ya, bukan dia jual, tetapi sepemahaman gua, mudah-mudahan gua tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi, bahwa data harta dari petugas negara, pejabat negara itu harus diupdate nilainya. Jadi nilainya itu perlu diupdate sesuai dengan harga pasar, oke? Tapi ternyata tidak begitu di sini. Ini warna merah di sini ya. Yang tadinya di sini di atas 618 juta, di bawah tetap 618 juta tuh, tidak berubah. Jadi ini salah laporannya. Ya, laporannya salah si Surya Utomo ini. Gue tidak paham teman-teman ya, mungkin gue salah, mungkin dia salah. Tapi kalau kita perhatikan lagi di laporan ini, terdapat anomali. Kita lihat, ini nomor 13. Di nomor 13, tanah bangunan seluas 328 ini harganya adalah 6,9 miliar. Kalau di bawah sini dia update nih ya. Kan tanah 328 tuh. Di-update menjadi 7,8 miliar. Lihat nih ya. Awalnya 6,9, dia update menjadi 7,8 miliar. Berarti kan terjadi perubahan nilai dong. Kenapa nilai bisa berubah? Karena menggunakan harga pasar. Nah, pertanyaannya, kenapa yang warna merah ini tidak diubah? Kenapa yang warna biru ini diubah? Terjadi anomali, terjadi ketidaksamaan atau tidak konsistenan dalam melaporkan SPT atau melaporkan LHKPN. Apakah ini benar caranya atau salah? Kita akan pantau teman-teman ya, tapi dugaan gue salah. Oke, lanjut. Ini adalah kas setara kas teman-teman ya. Kas setara kasnya 7,1 menjadi 4,7 M karena dia ada belanja barang ya, belanja tanah bangunan satu biji baru di sini. Mana tadi ya? Dia ada beli baru di sini. Nih, 4,4 M nih, barang baru nih ya. Dibeli di 2024 kalau nggak salah. Oke. Nah, total hartanya adalah 22,8 menjadi 24,9. Kenaikannya adalah 2,1 miliar, teman-teman ya, 9,3%. Jadi kenaikan harta dia tuh 2,1 miliar dalam 1 tahun. Luar biasa ya Surya Utomo, teman-teman ya. Nggak sia-sia jadi petugas pajak ya. Nah, jadi gue melihat ada anomali. Ada anomali pelaporan LHKPN Surya Utomo 2023 ke 2024. Oke, bagaimana anomalinya? Yang pertama, ada harta yang nilainya tetap, tetapi ada juga yang nilainya berubah, sehingga tidak konsisten ya. Cara menilai hartanya adalah tidak konsisten. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Eh, Tidak benar dia lapor hartanya. Gue tidak tahu bagaimana rinciannya, tapi nanti akan kita mintakan. Yang kedua, hutangnya tidak jelas. Jenisnya apa, nama banknya apa, rinciannya apa. Kalau kita berhutang ke bank nih, kan jelas nih, ada hutangnya namanya apa. Kita disuruh tulis kan, tapi dia nggak jelas, hutangnya itu tidak jelas, jadi tidak rinci. Nomor tiga, setara kasnya tidak jelas, isinya apa. WP kok diminta rincian, tapi Surya Utomo tidak perlu dirinci. Apakah iya? Kan tentu saja harus setara ya teman-teman ya. Semua warga negara harus setara di mata hukum. Kita wajib pajak dikejar-kejar oleh AR, oleh pemeriksa pajak. Mana rincian-rincian datanya? Kenapa Surya Utomo tidak kasih rinciannya? Contohnya nih setara kasnya 7,1 miliar, 4,7 miliar. Apa isinya? Masih jelas dong. Nah, kemudian nomor 4, tidak ada laporan penghasilannya sehingga sulit menilai kewajarannya. Bagaimana kita menilai ini wajar atau nggak wajar? Dia tidak laporkan penghasilannya. Tapi nanti kita akan bantu hitung. Oke, ini di bawah ya, kita akan hitung teman-teman ya. Kenaikan harta 2024 itu adalah 2,1 miliar. Ya dong, ya kan? 2,1 miliar yang ini. Oke. Jika gaji dia setahun adalah 100 juta kalikan 12 bulan, ini kira-kira teman-teman yang gue tidak tahu gaji dia berapa. 1,2 miliar. Dikurangi biaya hidup, anggaplah 50 juta sebulan kalikan 12 berarti 600 juta. Berarti potensi kenaikan harta dia itu 600 juta teman-teman ya. Gaji kurangin biaya hidup dapatlah potensi kenaikan harta atau alias potensi penambah harta. Tetapi ternyata harta dia tuh naik 2,1 miliar. Gila teman-temannya 2,1 miliar. Artinya apa? Kenaikan hartanya diduga tidak wajar. Teman-teman ya, diduga tidak wajar. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau gue seperti orang pajak ya, gue punya 4 kemungkinan. Yang pertama adalah dia punya penghasilan di Kementerian Keuangan itu lebih dari 1,2 miliar setahun ya. Ini perlu dibuktikan dong, ya kan? Jadi gua sudah hitung kalau 1,2 tidak masuk. Berarti kan kemungkinan gaji dia lebih tinggi. Tetapi kalau gaji lebih tinggi, apakah iya? Kita masih lihat dulu. Jangan-jangan ada bonus-bonus aneh-aneh yang tidak wajar, ya kan? Nomor 2,
ada penghasilan lain di luar Kementerian Keuangan yang belum dia laporkan. Ini perlu ditanyakan melalui SP2DK. Apakah ada SP2DK? Nomor 3, ada terima hibah atau warisan. Ini kita perlu tanya ya melalui SP2DK. Nomor 4, ada terima uang suap yang belum dilaporkan. Kita tidak tahu ya. Ini perlu diuji dengan pembuktian terbalik sesuai dengan Undang-Undang KPK ke pengadilan. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu analisa gue terhadap LHKPN dari diduga oknum pajak bernama Suryo Utomo yang sudah kita gugat ke pengadilan dan ternyata dia menggunakan bantuan hukum ya dengan harta 24,9 miliar, hampir 25 miliar ya, tidak ada malu ya minta bantuan hukum dari orang lain secara gratis. Oke, tetapi kan tadi kita memberikan dugaan-dugaan teman-teman ya. Ini kan dugaan ya. Bagaimana kita bisa memverifikasi dugaan tersebut? Apakah benar gaji dia 1,2 M atau gaji dia 12 miliar? Kita tidak tahu ya. Nah, caranya adalah kita mesti meminta yang namanya permohonan PPID kepada Kementerian Keuangan. Oke, langsung gua tampilkan kepada teman-teman semua ya. Kita akan minta permohonan PPID kepada Kementerian Keuangan. Oke, ini. Teman-teman tinggal masuk ke e-ppid.kemenkeu.go.id ya. Klik. Nah, di sini gue tinggal masuk di sini, masukin password aja, kemudian I'm not a robot, klik login. Oke. Nah, klik sebelah kanan atas permintaan. Oke, permintaan. Ini permintaan list permintaan gue di sini ya. Yang satu sudah selesai, yang satu masih nggak jelas. Kemudian di sini gue ada keberatan di sini. Gue ada keberatan di sini masih proses ya. Nah, kita akan bikin permintaan baru di sini teman-teman ya. Di sini ya, meminta permintaan baru, klik satu kali. Kemudian kita akan ngisi ya. Cara mendapatkan informasi adalah dengan cara di email ya, dengan cara di email. Cara permohonan informasi adalah dengan mendapatkan salinan dalam soft copy, teman-teman ya. Kita minta soft copy aja zaman sekarang ya. PPID tujuannya apa? Tujuannya adalah Kementerian Keuangan. Nggak usah lain-lain, teman-teman ya. Nggak usah aneh-aneh, langsung Kementerian Keuangan. Isinya apa? Oke, isi permintaan informasinya adalah ini. Coba gua kasih isi permintaan informasi. Gua sudah siapkan teman-teman ya. Sudah gua siapkan. Ini dia. Nah, oke. Jadi terdapat anomali ya. Terdapat anomali dan tidak wajarnya isi LHKPN Suryo Utomo. Sebagai pembayar pajak dan uang pajak yang dipakai untuk memberi gaji kepada pelayan rakyat, maka saya meminta informasi yang transparan sebagai berikut. Yang pertama, daftar bukti potong bulanan Januari sampai dengan Desember 2024 atas nama Suryo Utomo di semua tempat termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Keuangan. 2. Daftar bukti potong tahunan ya A1 dan atau A2 tahunan 2024 atas nama Suryo Utomo di semua tempat termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Keuangan. Nomor 3. Hasil pengawasan penelitian AR internal ya Kementerian Keuangan dan atau DJP terhadap perhitungan kewajaran kenaikan harta Suryo Utomo. Oke, kita minta dong. Nah, tujuan penggunaan informasi ini apa? Tujuannya adalah untuk transparansi dan integritas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat dan eh, dan untuk tambah integritas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat dan apa istilahnya ya? Penggunaan uang rakyat dan pelaksanaan tugas pejabat negara. Oke, ini tidak dikuasakan ya, jadi gue langsung ambil file identitas gue ya. File identitas gue langsung gue ambil adalah KTP gue bentuknya PDF teman-teman ya. Harus menggunakan file PDF. Dokumen pendukungnya, gue mesti ambil dokumen pendukung itu dari, gue mesti masuk ke peraturan LHKPN. Oke, kita langsung ambil LHKPN dari Suryo Utomo yang sudah gue analisa ya, yang sudah gue kasih analisa PDF. Gue klik simpan, berhasil teman-teman ya. Jadi berhasil ya, tanggal 30 Juli gue submit dan ada waktu sampai 21 Agustus jatuh tempo untuk meminta data anomali dan tidak wajar dari isi LHKPN Suryo Utomo. Oke teman-teman ya, kita sebagai warga negara punya hak untuk menuntut bagaimana penggunaan uang rakyat oleh diduga oknum-oknum petugas pajak, teman-teman. Jangan sampai kami wajib pajak disuruh transparan, disuruh rinci, wajib kasih semuanya.
ternyata si oknum petugas pajak suka-suka dia foya-foya pakai uang rakyat, uang negara, uang kita semua, dengan tidak wajar melaporkan di LHKPN itu, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.